menyiapkan segala sesuatu kelimpahan untuk kami dan anak-anakmu. Terima kasih. Sekarang kami ingin mendengar isi hatimu, berkatalah Tuhan, agar segala sesuatu itu menjadi kekuatan bagi kami, karena kami tak dapat hidup. Kami hanya hidup oleh kuat kuasa-Mu. Kalau kami boleh hidup sekarang, itu karena kemurahan. Kami buka telinga, hati, pikiran kami. Kami ingin duduk bersimpuh di bawah kaki-Mu. Tangan-Mu yang lubang paku itu melepaskan kami dari penderitaan, mengokohkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih hamba-Mu yang Engkau izinkan berbicara di atas mesbah-Mu ini, urapi khusus dengan urapan surgawi, sehingga menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami telah berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati berkat-Nya di minggu pagi hari ini. Untuk kesekian kalinya saya khotbah di gereja ini, dan saya terima kasih kepada hamba-Nya karena mengizinkan mimbarnya untuk saya berbicara. Saudara-saudara, ini jemaat yang baru. Kalau minggu yang lalu mungkin sore hari, pagi hari ini saya akan kembalikan lagi. Saya mau bersaksi tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga saya menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, ayat pagi hari ini yang menuntun kita semua adalah Yesaya 42 ayat 6. Ayat ini saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa. Firman ini sangat menguatkan saya selama pertobatan saya menjadi orang Kristen, dan sangat kuat sekali. Ini adalah proklamasi Tuhan akan dirinya. Dia mengatakan kepada kita semua, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Jadi Tuhan pegang tangan kita. Coba yang punya tangan diangkat tangannya. Tangan inilah yang dipegang oleh Tuhan, sehingga hari ini kita bisa bertemu. Telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa. Amin. Saudara, kalau saya boleh jadi orang Kristen, itu karena kemurahan Tuhan. Gak pernah terbayangkan, terpikirkan oleh saya suatu saat saya menjadi orang Kristen. Apalagi ceramah khutbah di mimbar seperti ini. Gak pernah terbayangkan. Saya orang Bima. Orang Bima itu gak ada orang Kristen. Kalau ada orang Kristen itu pendatang. Di Bima itu hanya ada 5 gereja, nggak pernah nambah-nambah. Mereka semua Muslim. Dari kecil saya sudah dididik, dilatih oleh orang tua saya untuk menjadi tokoh, dibesarkan seperti singa membesarkan anaknya.
dididik, dilatih. Belajar kitab suci, ngaji, mama saya, nenek saya, guru di rumah itu. Sebelum tamat SD, saya baca sebuah kitab Perjanjian Baru. Kalau ada ayat-ayat yang menyenangkan hati saya baca dengan keras. Lalu mama saya tahu, kamu baca apa? Saya bilang, ini Ma. Saya perlihatkan Perjanjian Baru itu. Kemudian dia tahu itu Injil. Nanti kamu masuk jadi orang Kristen, nak? Enggak, Ma. Kamu mungkin saya jadi orang Kristen. Karena bapak saya itu haji dan pendiri Muhammadiyah di Kota Bima. Nanti kamu masuk Kristen. Catat, Ma. Saya berjanji kepada mama, saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Tamat SD penasaran, SMP penasaran. Di mana sekolah ini yang mengajarkan Alkitab? Karena Al-Quran waktu saya kecil belum ada terjemahannya. Di kampung saya itu belum kenal. Yang saya ingat hanya satu Al-Quran terjemahan Profesor Dr. Mahmud Yunus, orang Aceh, tetapi sudah berpisah-pisah halaman satu dengan yang lainnya. Itu punya bapak saya. Tamat SMA, saya selesai SMA Muhammadiyah Bima, saya peroleh beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjadi kader, dan saya kuliah di Solo. Semua biaya Muhammadiyah yang nanggung sampai selesai. Barulah saya tahu ternyata yang membayar SPP saya adalah Tuhan Yesus. Selesai kuliah di sini, lalu saya mengajar di Jepara, langsung jadi pimpinan di SMA Muhammadiyah. Saya sering dakwah masuk desa kampung. Setelah itu ada seorang wanita berbaju merah yang lewat di depan saya tanya kepada yang menjemput saya, itu masih gadis ya? Masih bisa diatur gak? Bisa. 3 hari kemudian saya lamar, diterima Pak. Lahirlah 3 anak laki semua dari istri ini. Saya tidak punya istri yang lain. Dari istri ini lahirlah 3 anak laki semua. Yang baju putih itu saya kasih nama Fikri Khomeini. Yang baju biru saya kasih nama Saddam Hussein. Yang baju merah saya kasih nama Muammar Gaddafi. Waktu saya kasih nama anak-anak itu dengan nama seperti itu, saudara-saudara, kira apa yang terjadi di otak dan hati saya, apa yang berkecamuk di dalam jiwa saya? Saya ingin menjadikan anak-anak saya teroris besar. Saddam Hussein ini teroris besar. Karena saya benci dengan orang Kristen, saya mau matiin semuanya. Tetapi memang Tuhan hebat. Kita tidak tahu rencana hidup kita. Ayat ini saya ambil, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi saya diselamatkan karena dia pegang tangan saya. Bahkan dia menjadikan kita semua anak-anak janji, manusia perjanjian. Jadi kalau kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Kalau saya tidak terima Yesus Kristus, saya mati konyol. Mati sia-sia. Dan hidup saya sia-sia. Tetapi membuat hidup saya bermakna tatkala saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, setelah saya mengajar di Jepara
Terakhir saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia, Az-Zaitun Indramayu, dan saudara sudah baca beritanya, ramai ini pesantren. Di pesantren ini luas lahannya 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Saya kepala humas di pesantren itu, tugas saya lobi-lobi UUD, ujung-ujungnya duit. Ketemu orang-orang kaya UUD. Karena pesantren ini sudah 3,5 triliun uang masuk di dalamnya. Sehari kalau masak beras itu 5 ton, sayur 5 ton, buah-buahan 5 ton, tempe 2 ton, ikan 2 ton. Jadi makanan di sana ton-tonan. Semua murid harus dikasih makanan yang bergizi. Dikasih 3.000 kalori setiap hari. Supaya apa? Supaya laki-laki tingginya 180 cm. Kasih makan yang bagus. Perempuan tinggi 170 cm. Kalau kita kawinkan melahirkan anak 2 meter. Ketawa kan? Memang harus begitu. Dan ini visi Alkitab. Alkitab bicara Goliat itu tinggi besar. Jadi tinggi dalam Alkitab itu bukan tinggi seperti Daud, harus seperti Goliat. Dengan cara apa? Kasih makan yang banyak. Saya bilang sama istri saya, habiskan semua uang saya untuk makanan anak saya. Saddam Hussein sekarang tingginya 185 cm, 10 cm di atas tinggi saya. Itu kasih gizi yang bagus. Jangan makan bubur. Belum berhasil makan bubur. Gimana? Laki-laki harus mencari uang sebanyak-banyaknya untuk makanan anaknya. Paham? Itu cita-cita saya. Minimal sudah terbukti dalam anak saya. Saya mengajar Al-Quran, tafsir, sejarah Islam, hadis di pesantren ini. Kalau saya hitung-hitung, review kembali semua cara saya ambil keputusan terima Yesus Kristus, nggak masuk akal saya jadi orang Kristen. Tetapi itulah yang terjadi. Amrozi bom Bali, iman saya goncang. Di sana manusia boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Tetapi Injil berkata, kalau kamu ditempeleng pipi kanan, kasih yang kiri. Coba hebatnya orang Madura itu. Di sana boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Nanti ada ahlinya, dia master hadis, nanti akan bersaksi turunan Nabi, bersaksi nanti sebentar di tengah khutbah saya. Kenapa dia terima Yesus? Saudara-saudara, saya masih di pesantren ini, yang gedung ini, yang tengah ini gedung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Dan ini ada masjid yang mampu menampung 150.000 jemaat. 7 lantai, basementnya bisa menampung 1.000 mobil parkir. Aneh kalau saya jadi orang Kristen. Tetapi firman tadi indah, sangat indah sekali. Terakhir, saudara-saudara, November 2005 saya didatangi oleh The Gideons International ke pesantren saya. Gideon itu adalah organisasi Kristen yang membagi Alkitab ke seluruh dunia dan sudah membagi cuma-cuma 1,8 miliar Alkitab setelah 100 tahun berdiri organisasi itu.
Ini foto tatkala saya menerima The Gideons International. Hari itu saya terima 1.400 Alkitab, Camp Cirebon dan Camp Jakarta. Yang di depan itu yang serah terima Alkitab ini adalah sekarang saya panggil ayah, Chinese Cirebon, karena di rumah dialah saya terima Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari itu mereka pulang, walaupun saya sudah perlihatkan semua fasilitas di pesantren itu, di sana tidak ada murid cuci pakaian. Sudah ada laundry yang mampu mencuci 12.000 potong sekali cuci. Murid tinggal main, makan, tidur, main, belajar, makan, tidur. Nggak boleh masak. Sudah ada kitchen set yang menyiapkan seluruh pemakanan bagi mereka. Ada bakery yang mampu membuat roti 35.000 potong roti sehari untuk anak-anak, karena mereka harus minum susu 1 liter setiap hari. Orang yang minum susu 1 liter setiap hari itu paru-parunya besar dan bersih. Tapi kalau orang Indonesia paru-parunya kecil, napas aja nggak kuat, sakit asma. Mana ada cerita orang asma sabaran. Maka harus supaya paru-parunya besar, kasih susu segar. Lihat itu Eropa, Amerika, Australia, itu orang-orang sabar semua. Belanda itu punya sapi terkenal, Friesian Holstein, sapi belang putih hitam, itu sapi turunan Belanda. Maka orang Belanda itu adalah bangsa paling sabar. Jajah Indonesia 350 tahun. Dan baru 67 tahun kita merdeka. Dan itu pun belum merdeka. Karena agama satu menjaga agama yang lain, suku satu menjaga suku yang lain. Begitu jahatnya bangsa ini. Tapi kata Yeremia, jangan berdoa untuk bangsa ini. Yeremia bilang, Pak, tetapi karena kita pengikut Yesus, tetap berdoa untuk Indonesia merdeka. Saudara-saudara, mereka pulang dan hari itu belum terjadi apa-apa terhadap saya. Goncangan itu terjadi tatkala orang yang serah terima Alkitab ini datang lagi membawa undangan Natalan bersama di Cirebon. Tetapi pada hari mestinya saya datang ke Cirebon untuk hadir dalam Natalan itu, oleh pimpinan saya, bukan saya yang diutus, orang lain yang diutus. Sehingga hari itu saya bertugas bagaimana biasanya, saya laporkan kepada pimpinan saya, bla bla bla. Selesai laporan, tiba-tiba kepala humas bilang begini, kepala rumah sakit bilang begini kepada saya, katanya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang datang Natalan bersama. Belum saya jawab, dijawab oleh pimpinan saya, kalau Ustadz Saifuddin Ibrahim yang datang Natalan bersama, nanti pulang jadi pendeta Abraham katanya. Nubuat. Ini hebat. Jadi ternyata ada nubuat. Dia bernubuat menyusahkan dia, tapi enak di saya. Itu ada juga itu nubuat kayak begitu. Luar biasa itu. Saudara-saudara, saya tinggalkan setelah selesai laporan kepada beliau, saya tutup pintu. Dan itulah malam terakhir saya bertemu dengan dia. Saya kembali ke kantor saya di sebelah pojok gedung itu. Saya tertekan oleh satu kalimat, saya harus menjadi orang Kristen. Mana mungkin saya jadi orang Kristen? Oh, saya ini kiai, ustaz, lu kok jadi Kristen? Enggak. Saya lawan kata-kata itu. Saya lawan terus. Saya nggak akan jadi orang Kristen. Tetapi sehari
2 hari, 4 hari kemudian kacau balau. Saya tinggalkan itu pesantren, saya pulang ke rumah saya. Sehari di rumah nggak balik lagi, seminggu nggak balik lagi, sebulan nggak balik lagi. Kacau balau. Saya telepon orang yang saya panggil ayah Chinese Cirebon itu, say hello kepada beliau, Pak, Bapak masih ingat saya nggak? Masih. Bisa ketemu nggak? Oh boleh. Kapan? Kapan saja boleh. Enak suaranya. Besok, saya bilang begitu. Rencana besok pagi saja saya mau ke Cirebon ketemu dia. Dia sudah lama nggak ketemu ini, sudah sebulan lebih belum ketemu lagi. Rindu seperti anak sendiri. Bercanda seperti anaknya. Anaknya 2 laki semua nggak lebih dekat dengan dia karena ayah. Saya kemarin di Cilengsi, saya ditelepon, kamu harus segera datang. Saya rindu dengan kamu. Jadi pendoa syafaat saya sekarang. Oke. Saya datang dari Indramayu ke Cirebon. Ketemu dia mau bilang saya mau masuk Kristen. Itu rencana saya. Sampai di Cirebon sore, saya sudah disiapkan 1 kamar hotel. Sore itu hanya keliling kota Cirebon, wisata kuliner, makan-makan. Sampai jam 10 malam nggak bisa ngomong. Tujuan saya mau masuk Kristen. Jam 10 malam dia pulang, saya tidur sendirian di hotel. Saya menyesali diri saya, ngomong kayak begitu saja nggak bisa. Saya mengancam dalam hati, besok pagi saya akan ngomong. Pagi-pagi dia jemput saya di hotel. Jangan sarapan di hotel, kita sarapan nasi jamblang. Oke. Selesai sarapan, nggak bisa ngomong. Mau ngomong, mau masuk Kristen, nggak bisa ngomong. Makan siang selesai, nggak bisa ngomong. Sampai check out dari hotel nggak bisa ngomong. Sampai saya diantar ke stasiun kereta, nggak bisa ngomong. Aduh, ngomong kayak begitu saja pun nggak bisa. Duduk di kereta seperti sendirian padahal kereta penuh. Naik Cirebon Express arah Jakarta. Mestinya saya turun di Indramayu, bablas turun di Gambir. Kacau balau lah. Turun dari kereta, saya telepon satu persatu teman saya yang sudah jadi pejabat semua di Jakarta ini, say hello. Di antaranya ada satu teman saya yang respon. Kebetulan saya sedang mencari Anda untuk menjadi pembicara dalam seminar membela organisasi-organisasi Islam yang sedang dihujat oleh MUI. Tahu MUI? Majelis Ulama Israel. Oke. Saya jadi pembicara dalam seminar itu. Setel yakin dong. Walaupun sedang kacau balau. Dalam seminar itu saya katakan, karena tempatnya itu dirahasiakan, hanya hamba-hamba Tuhan, kiai, biksu pun datang, peserta terbatas. Dalam seminar itu saya bilang, saudara-saudara, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan organisasi A, B, C sesat. Tidak ada. Karena waktu itu Ahmadiyah dikacau balaukan. Kantor pusatnya diparut, dibakar oleh massa. Pengikutnya yang ada di mana-mana, di Jawa Barat, di Lombok, dibunuh oleh orang-orang yang berpakaian jubah. Sepertinya mereka itu, orang-orang yang berpakaian jubah itu persis jubah Kristus. Dan saya yakin itu pengikut Yesus, hanya belum bertobat. Belum bertobat. Yesus datang untuk segala bangsa yang berjubah, terutama yang berjubah itu. Kalau saudara nggak perlu lagi Yesus datang, udah punya. Saya bilang begitu, mereka bela, saya bela mereka.
Mereka senang dan tepuk tangan. Sebelum saya turun dari mimbar, saya katakan begini, saudara-saudara, surga bukan milik sesiapapun, surga bukan milik orang Islam, surga bukan milik orang Kristen. Tetapi surga adalah milik orang yang membangun dunia ini dengan toleransi dan damai. Wih, mereka senang dan tepuk tangan. Begitu saya turun dari mimbar, seorang hamba Tuhan salaman dengan saya. Pak, merinding Pak mendengar pernyataan Bapak. Baru kali ini tokoh Islam yang mengatakan surga bukan milik sesiapapun. Dalam hati saya, Bapak boleh merinding. Bapak nggak tahu kalau saya sedang kacau, Pak. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan orang pilihannya. Dan saya manusia pilihan Tuhan. Amin. Aminnya kurang kencang. Amin. Jadi khotbah pagi hari ini judulnya ikuti kata-kata saya. Saya manusia pilihan Tuhan. Saya manusia pilihan Tuhan. Tepuk tangan untuk dia. Jadi siapa saya? Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, jangan menghina pilihan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Yesus mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya. Saya. Jangan ngomong kita. Saya. Keselamatan itu adalah saya, bukan kita. Keselamatan itu bukan melihat pendetamu. Pendeta kita manusia biasa. Kalau melihat manusia kecewa. Tetapi Tuhan membuat kita selamat. Itu adalah urusan saya. Paham? Paham. Jangan karena suamimu lalu kamu kecewa dan meninggalkan Yesus. Jangan karena istrimu kamu meninggalkan Yesus. Amin. Saya manusia pilihan Tuhan. Saya manusia pilihan Tuhan. Apapun casing Anda, Tuhan tidak lihat casing. Tapi manusia lihat casing masih bagus. Ini HP bagus, nggak tahu isinya bobrok. Paham? Paham. Sini. Yang baju merah sini. Buat apa? Terserah saya. Siapa nama? Johan. Menghadapnya ke sini. Johan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Salaman kita. Salaman jangan kiri dong. Perhatikan. Ini tangan manusia. Ini tangan Tuhan. Mundur lagi dikit. Salaman kita. Salaman yang kencang. Begini salaman. Salaman kencang. Sampai patah tangan saya juga tak apa. Enggak apa-apa. Salaman dengan Tuhan. 2 menit pegang tangan seperti ini, kuat. 2 tahun meninggal. Lepas tangan, lepas. Tangan Tuhan tetap memegang tangan. Terima kasih Tuhan. Duduk kembali. Tangannya sudah dingin. Bagaimana Tuhan yang memegang? Telah memegang tangan. Amin. Tuhan pegang tangan kita. Jadi kalau kita boleh jadi orang Kristen sekarang karena Tuhan panggil. Saya nggak nyangka suatu saat saya jadi orang Kristen.
Maka bersyukur saudara-saudara, betapa kau kagum akan karya tanganmu, pekerjaanmu yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudara, setelah itu ternyata datang ke Cirebon nggak bisa ngomong mau masuk Kristen, nelpon langsung nggak bisa. Akhirnya saya SMS bapak ini, Pak, sebenarnya saya datang ke Cirebon kemarin, ketemu dengan bapak itu, saya mau bilang kepada bapak saya mau masuk Kristen. Begitu bapak ini terima SMS saya, dia yang kacau balau. Dia kaget, ada guru besar Al-Quran mau masuk Kristen. Itu kan gak percaya. Mana percaya saudara? Ya, gak percaya dia. SMS saya dikirim kemana-mana, di forward sampai ke Presiden Gideon di Amerika, Newsville, bahwa ada guru Al-Quran mau masuk Kristen. Singkat cerita, disepakatilah tanggal 4 Maret 2006 saya datang ke Cirebon, saya mau masuk Kristen. Dan saya mau hanya suami istri ini yang tahu saya masuk Kristen. Malu jadi orang Kristen. Riwayat hidup saya merah, rapot saya untuk Tuhan merah semuanya. Malu. Saya nggak suka dengan orang Kristen. Akhirnya sampai di Cirebon. Begitu buka pintu rumah beliau, saya kaget, muka saya pucat, ketakutan, karena ada 18 orang hamba Tuhan disiapkan. Mati aku ketawa. Tapi karena saya belum mengerti Kristen, mungkin memang ini syarat jadi orang Kristen, diterima banyak orang. Syarat pertama diterima banyak orang. Duduk. Begitu duduk saya ditanya macam-macam. Dan hampir gagal saya terima Yesus hari itu karena saya ditanya macam-macam dan saya gak suka. Ada satu pertanyaan yang mereka tanyakan. Mereka bilang, apakah agama yang membuat orang selamat dan masuk surga? Loh, ini jawabannya bagaimana ya? Kalau benar jawaban saya, syukur. Nah, kalau salah, saya ditolak jadi orang Kristen. Langsung saya bilang kepada mereka itu, Pak, saya ini orang buta, tuntun saya terima Yesus. Sudah, nggak usah nanya macam-macam. Ya, nggak nanya lagi katanya. Saya kira sudah selesai. Jadi syarat pertama diterima banyak orang, yang kedua ditanya-tanya. Tangan saya ditarik ke ruang sebelah untuk membuat pernyataan di atas materi Rp6.000. Loh, ini kok pakai tanda tangan segala sih? Dan sekali lagi saya sabarkan hati saya. Apalah artinya tanda tangan? Tuhan melihat hati. Mana kertasnya Pak? Materi Rp6.000. Kemudian saya membuat 4 pernyataan. Kalimat alinea keempat saya menulis begini, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mereka baca, mereka kagum dengan kata-kata itu. Mereka bilang, tidak ada alasan kita menolak orang ini. Lalu saya duduk di kursi semula, 18 orang hamba Tuhan berdiri, doa tumpang tangan kepada saya, dipimpin oleh hamba Tuhan dari Semarang. Mari kita doa tutup mata, katanya. Saya belum biasa doa tutup mata, saya buka tutup. Begitu selesai berdoa, amin. Menetes air matanya keluar pada terharu. Loh, kok bisa-bisanya mereka nangis? Saya tuh nggak biasa nangis. Terus mereka bertanya lagi kepada saya, bagaimana perasaan Anda setelah menerima
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saya katakan kepada mereka, kalau ada satu hal yang membuat Anda bahagia seumur hidup Anda, ini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Nangis lagi coba. Padahal saya nggak biasa nangis kecuali nonton film India. Saudara-saudara, mereka bertanya lagi kepada saya, bagaimana program Anda selanjutnya? Saya katakan kepada mereka, saya ingin belajar Kristen. Saya ingin belajar Alkitab menurut iman saya. Karena Alkitab ini sebelumnya saya bolak-balik, saya stabilo, saya cari ayat-ayat untuk menguatkan iman saya. Saya sangat suka sekali belajar Alkitab. Dan saya adalah orang yang paling rajin baca Alkitab daripada orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Kok ketawa sih? Emang begitu. Waktu saya kuliah, waktu masih di Universitas Muhammadiyah Solo, saya ada 15 orang Kristen masuk Islam. Saya masuk, saya datang ke desa-desa dan banyak orang yang terima Yesus, masuk Islam. Terakhir ada pendeta masuk Islam. 3 hari berdebat dengan saya. Hari ketiga dia bilang begini, Islam itu jorok dan kumuh. Ya benar pendeta, tapi harus digarisbawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam, orangnya. Pendeta itu memperhatikan terus pembicaraan saya, lalu dia kagum, matanya tidak berkedip. Saya bilang, Pak Pendeta, sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan itu selalu membersihkan diri. Enggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Nyindir orang Kristen masuk gereja kan pakai sepatu. Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, mereka cuci tangan dulu supaya tangan mereka berbuat yang baik. Kumur-kumur bicara yang benar, wajah berseri-seri, kepala pikir dingin, telinga dengan firman, kaki supaya berjalan di atas jalan kebenaran. Pendeta itu langsung ambil air seember, masuk kamar mandi, diguyur seluruh tubuh, keluar basah kuyup, masih kudin. Sekarang saya sudah jadi orang Islam katanya. Bukan begitu Pak Pendeta. Terus bagaimana? Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana. Dilakukannya. Sebulan kemudian dia bersyukur, adakan syukuran pendeta masuk Islam. Saya dibuatkan 1 setelan jas karena saya ceramah. Tahun kemudian pendeta ini meninggal dunia. Coba kalau dia tahu bahwa orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi orang Kristen. Inilah pendeta sesat yang disesatkan oleh orang sesat. Dan orang sesat itu telah menerima kebenaran dalam Yesus. Amin. Betapa aku kagum dengan Engkau Yesus. Engkau mengubah hidupku. Nggak bisa saya bayar kebaikan Tuhan itu, saudara. Nggak mungkin saya jadi orang Kristen, tetapi jalan dia ajaib. Rancangannya di atas rancangan kita semua. Saudara, kemudian selesai terima Yesus tanggal 4 Maret 2006, mereka membuka rumahnya. Saya datang ke Semarang 3 hari, belajar Alkitab, baca, doa dan sebagainya, nyanyi. Pendeta berganti-ganti mengajar saya, 3 hari lagi di Cirebon, 3 hari di Jakarta. Ternyata belajar Kristen itu gampang, nggak susah. Yang susah adalah menjadi murid Kristus. Ya. Kalau sekedar baca gampang. Teknologi telah memudahkan kita, buka internet, baca Alkitab lewat internet. Nggak mau baca, pasang kuping, dengarin suaranya saja, bisa sekarang. Dalam waktu singkat kita bisa belajar menjadi orang Kristen. Tapi yang susah adalah menjadi murid Kristus, merendahkan hati kepada istri.
Itu pelajaran pertama. Ada suami sombong dan mengatakan dasar perempuan lo. Ini nggak ada pelajarannya di dalam Yesus. Hormati istrimu, pulang dari khutbah ini cuci kaki istrimu, minta ampun atas dosa-dosamu selama ini. Apa susahnya jadi orang Kristen? Gampang. Nyanyi pun bisa. Paling yang susahnya apa saya? Nggak ada susahnya. Orang Bima biasanya ngaji, jadi Kristen nyanyi. Ya itu yang susah bagi saya, nyanyi itu. Orang Padang itu belum ada orang Padang terkenal jadi penyanyi, pemenang Indonesian Idol, nggak ada. Orang Bima apalagi orang Madura, nggak ada. Orang Madura bilang begini, Pak, saya nggak bisa jadi orang Kristen, Pak. Emang kenapa? Saya nggak bisa nyanyi. Gitu. Nyanyi apa? Saya nggak bisa nyanyi yoyale. Apa itu yoyale? Haleluya. Kan ada pujian, oleh darah anak domba. Orang Madura bilang, oleh darah anak be Allah. Minggu kedua nanti saya ke Pontianak, saya akan jadi jurkam untuk pilkada gubernur, jadi jurkamnya, Pak. Sama seperti awal dia dapat dulu, saya jadi jurkam dan saya mempengaruhi orang Madura yang ada di Pontianak. Ketua IKBM-nya itu, Ikatan Keluarga Besar Madura di Pontianak, bilang begini kepada saya, Pak, saya nggak bisa jadi orang Kristen. Emang kenapa? Saya kalau nyanyi bisa lambat, bisa cepat. Nyanyi apa? Saya itu Pak nggak bisa nyanyi malam kudus gitu. Coba nyanyi, tapi Bapak jangan ketawa. Dia nyanyi malam kudus, sunyi senyap. Jadi nggak ada musiknya. Orang Madura tabrakan di perapatan, cegat tabrakan, datang polisi, SIM, SIM ada Pak, STNK ada, PKB juga ada, yang nggak ada remnya. Dia turunin kaca mobil, sampai ini aneh, orang yang tabrakan yang ditanya surat-surat, apa kaitannya? Benar juga di Madura. Orang Madura naik motor bertiga dikejar sama polisi, prit, nggak berhenti, dipepetin sama polisi, nggak berhenti juga, langsung dipalang di depan. Kenapa nggak berhenti? Lo maaf Pak, bertiga saja nggak muat, apalagi kita tambah luar biasa. Orang Madura jadi polisi. Pernah ketemu orang Madura jadi polisi belum? Belum ya? Selalu orang Batak gitu ya. Atau orang mana gitu. Orang Madura belum ketemu. Dulu itu ada polisi Madura Pak, tapi langsung dipecat sama komandannya. Awas, kamu kalau salah lagi, kata komandannya, kamu dipecat. Siap komandan. Kayak kamu tadi, siap Johan. Persis kayak polisi Madura kamu. Awas, ayo latihan. Senin besok yang menjadi komandan upacara. Siap komandan. Awas jangan sampai salah. Ya latihan, latihan. Kan komandan upacara itu memimpin penghormatan bendera. Ayo, kepada Sang Saka Merah Putih hormat. Ya, bagus. Begitu terus. Jangan salah seperti bulan lalu. Siap komandan. Besok kan Senin. Dia sudah gemetar. Jangan sampai salah lagi. Benar saudara-saudara. Waktu dia pimpin penghormatan bendera, dia bilang, kepada Sang Merah yang disangka putih,
17-an Agustus. Ini anak Madura bikin macet jalan di Jakarta. Dia pimpin baris berbaris latihan, baris berbaris di jalan. Kan kalau pimpin baris berbaris itu kan kiri, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri. Anak Madura salah pimpin. Dia bilang, kiri, nan kanan, kiri. Barisan itu gak jalan. Jadi belum kiri sudah kanan. Kiri, nan kanan. Kembali ke lab. Jadi susahnya saya yang nyanyi. Sampai sekarang belum ada satu lagu pun yang saya hafal. Namun ada lagu yang indah waktu awal saya bertobat itu yang membuat saya terharu dan menangis. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Depannya nggak tahu, belakangnya nggak tahu. Benar Pak, itu yang saya hafal. Karena pembimbing rohani saya yang di Semarang itu pagi-pagi dia sudah main gitar, suaranya nggak tahu kemana suaranya. Yang penting mengalir. Aduh, itu bikin saya nangis walaupun suaranya nggak bagus. Pagi-pagi kalau saya belajar di Semarang, mengalirlah. Main gitar juga kemana ngumpulnya, saya nggak tahu. Memang saya nggak bisa main gitar sih. Tetapi itu sangat berkesan Pak. Aduh, luar biasa Pak. Dan lagu ini jarang lagi sekarang, tahun-tahun ini terakhir jarang lagi lagu ini Pak. Itu lagu yang memberkati iman saya. Saya tumbuh dengan cepat sekali. Nama saya mulai dikenal di mana-mana. Tugas saya selanjutnya adalah mengeluarkan anak saya dari pesantren ini. Anak saya tidak mau keluar dari pesantren ini, terutama Saddam Hussein. Dia bilang, saya apapun yang terjadi saya nggak akan keluar dari pesantren ini, kata Saddam Hussein. Mungkin salah kasih nama. Terus dia kasih nama Obama gitu. Kalau yang jadi teroris itu kan Osama gitu. Nah kalau di Indonesia, oh mama, oh lala. Waduh, ini kemudian saya langsung memindahkan keluarga saya, pindah ke Jakarta. Ada satu rumah ngontrak 2 tahun. Pindah ke Jakarta, rumah tempat tinggal itu saya tinggalkan semua, tanah-tanah yang sudah saya beli saya tinggalkan semua, jabatan dan kehormatan saya tinggalkan semua. Saya sudah kosong. Setelah seminggu pindah di Jakarta, baru-baru menjadi orang Kristen, belum tahu kemana Pak. Itu hanya dukungan ayah saya, Chinese Cirebon ini. Maka saya nggak akan melupakan jasanya. Dan teman-teman yang senior-senior saya, mentor-mentor saya itu banyak sekali. Termasuk hamba Tuhan Pak Tony, mentor saya. Saudara-saudara, seminggu setelah rumah rapi, saya bilang kepada istri saya, istriku sekarang saya sudah jadi orang Kristen. 7 hari 7 malam istri saya menangis. Dia bilang, kamu gila. Padahal saya masih waras. Kamu menghancurkan masa depan saya, kamu menghancurkan masa depan anak saya. Kamu mau makan apa? Makan nasi lah. Tapi Firman berkata, menangislah bersama orang yang. Masa istri nangis saya tertawa. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Kacau balau keuangan. Ya, Anda tahu orang yang baru bertobat. Sementara saudara-saudara kita Muslim menganggap bahwa dengan masuk Kristen dikasih uang, enak banget. Semua orang lari ke Kristen dong. Kalau begitu kan. Keuangan kurang dan hanya 7 bulan istri saya tinggal di rumah ini, dia bawa kabur anak saya. Saya menginjil di mana-mana diterima orang. Istri saya menolak dan tidak suka. Dia bawa kabur anak saya ke Jepara. Saya baru pulang dari Surabaya.
Turun dari pesawat, sampai di rumah hanya satu lampu yang menyala. Saya buka pintu, saya curiga rumah gelap. Buka pintu rumah kamar, istri saya nggak ada. Barulah saya lempar oleh-oleh yang saya bawa dari Surabaya untuk anak saya, istri saya. Saya menangis, Tuhan Yesus. Istri saya kabur. Saya menangis. Saya telepon istri saya. Istriku, kamu adalah hadiah yang terindah yang pernah dikasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Tidak ada wanita yang hebat yang telah menderita bersama saya, yang telah senang dengan saya, sukacita kita lewati hidup. Kamu telah memberikan hadiah, 3 anak laki semua kau berikan kepadaku. Kamu hebat istriku. Tidak ada wanita yang bisa mengisi rongga cinta di hatiku, hanya kau. Aku tidak mungkin pindah ke lain hati. I love you. Istri saya menangis, saya pun menangis. Halo, putus. Setahun istri saya nggak mau kembali lagi. Istriku, kenapa kamu nggak kembali? Kamu najis. Najis kenapa sayang? Kamu makan babi. Yang mungkin saya makan babi istriku. Kalau saya makan babi, babi yang makan saya. Sampai sekarang ini saya belum pernah makan babi. Tapi satenya kan enak. Jangan ketawa keras sekali. Saya belum pernah makan babi. Kalau kamu berani gigit kuping babi, saya kasih uang 10 juta. Dia makan babi loh. Belum pernah sampai sekarang. Orang ayam saja nggak mau dimakan. Nenek, ayam saya mana? Sudah sana. Ada mie ayam spesial. Jadi harus bikin mie dulu, baru dimakan. Paham nggak cara makan ayam? Kalau belum tahu saya ajarin. Setahun nggak ketemu. Bahkan terakhir nggak mau ngangkat telepon. Dia telepon nggak mau diangkat. Saya ganggu telepon rumahnya. Dicabut telepon rumahnya. Ya, seminggu lagi dipasang, saya telepon lagi. Lo becas telepon, lo becas telepon. Oke, kata istri saya, kita ketemu. Tapi syaratnya nggak boleh salaman, nggak boleh sentuh tangan. Nggak apa-apa. Yang penting melihat. Langsung saya beli tiket bis malam dari Pulau Gadung ke Jepara. Jam 6 pagi sudah sampai. 3 anak saya sudah berdiri di halaman. Aduh, rindu luar biasa, saudara-saudara. Begitu ketemu, nggak bisa ngomong. Mau ngomong berhenti di kerongkongan. Hanya air mata yang berbicara. Begitu rindunya dengan 3 orang jenderal. Anak saya itu jenderal semua. Walaupun Saddam Hussein baru sekarang terima beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah juga. Sama dengan bapaknya dulu. Wah, hebat nih. Berarti anak saya jadi terima Yesus tidak lama lagi. Saya percaya dengan firman Tuhan. Saya sangat percaya dengan janji Tuhan. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Saudara-saudara, begitu sampai koper saya diambil sama Fikri Khomeini, saya buka pintu rumah itu, istri saya sedang duduk di kursi. Kulihat di matanya masih ada cinta. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Dan dia jawabannya. Aku lari pelan-pelan, aku mau jamu tangannya, dia tolak tangan saya, nggak boleh sentuh katanya. Iya Tuhan, kecewa berat. Karena engkau istriku tidak mau menyentuh tanganku. Lalu
Lalu saya mau duduk di samping dia. Dia lompat ke kursi lain, saya lompat lagi. Dia lompat. Rumah itu penuh dengan tetangga-tetangganya berkerumun. Mereka saudara-saudara bilang, kamu harus cerai. Saya nggak punya istri untuk saya ceraikan. Dulu kamu Islam, sekarang Kristen, itu sebabnya harus cerai. Hukum apa yang memisahkan cinta? Walaupun istri saya tidak cinta kepada saya, tetapi saya masih mencintai istri saya. Itu jawaban, tidak ada cerai. Ributlah dengan keluarga besar mereka kan. Tapi saya memang dari kecil sudah jadi perantau. Perantau itu bukan penakut. Saudara tahu perantau itu nekat kadang-kadang. Yang penting hidup. Sekarang saya telah hidup, lebih hidup karena Yesus Kristus. Amin. Wah, apa saya takut? Mati cuma sekali. Saudara-saudara, istri saya marah, saudara-saudaranya marah. Anak saya cuma nonton, tidak tahu apa yang terjadi antara bapak dan mamanya. Agak tenang sedikit, matahari sudah mulai tinggi. Saya bilang kepada istri saya, istriku, kita harus hidup serumah. Kita tidak boleh cerai. Kalau kita cerai, anak kita yang rugi. Silakan kamu tetap Islam, saya Kristen. Anak-anak terserah anak-anak. Yang penting kita hidup serumah. Istri saya bilang begini, tidak ada satu alasan pun kita hidup serumah. Dan satu-satunya alasan, kamu harus jadi orang Islam lagi. Saya bilang, istriku, saya nggak bisa jadi orang Islam. Saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus Kristus hidup dalam saya hidup dalam Yesus Kristus. Langsung istri saya ambil gunting. Dia kejar saya pakai gunting. Saya lari ke pintu. Di pintu ada sepatu saya yang dilepas tadi pagi. Waktu saya tengok ke belakang, gunting sudah mau nancap di punggung saya. Saya tinggalkan sepatu saya tabrak pintu, saya lari pakai sendal jepit. Istri saya ambil itu sepatu, kemudian digunting-gunting oleh istri saya, kemudian dilemparkannya ke saya. Nggak kena. Tuhan Yesus meluputkan saya dari lemparan sepatu. Saya sangat percaya, sesiapapun yang terima Yesus Kristus dengan tulus murni hati tidak pernah dipermalukan. Sesiapapun yang terima Yesus karena cinta dan mengasihi Tuhan akan diluputkan. Akan diluputkan. Dan itu saya percaya. Saudara-saudara, baru bertemu dengan istri dan anak, saya langsung naik bis kabur pakai sandal jepit. Di bis saya menangis. Sepanjang jalan ke Surabaya saya meneteskan air mata haru karena hampir saja saya mati di sebelah keluarga itu. Tetapi Tuhan meluputkan. Di bis nggak bisa berhenti air mata itu. Kursi sebelah kiri saya yang kosong, saya taruh tas laptop saya supaya tidak ada yang duduk. Karena malu, laki-laki gede kok nangis. Ini masalah apa kok berat sekali? Padahal cuma karena terima Yesus. Cuma karena terima Yesus, Pak. Roma 8, inilah firman yang meneguhkan hati saya waktu itu. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dengan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau apakah penyakit, susah, penderitaan? Tidak ada. Saya tidak akan berpisah
binasa dengan kasih Kristus. Amen. Dia telah mengokohkan hidup saya, pedang sekalipun. Dan saya tahu sudah banyak orang Kristen mati karena Yesus Kristus. Sementara Yesus tidak pernah menyuruh kita membalas kejahatan mereka. Inilah ayat yang membuat saya terharu dan menangis, saudara-saudara. Sampai di Surabaya sore, mandi, uang tinggal 200.000 rupiah. Setelah mandi, atas rapi, bawah rapi, sandal jepit. Saya mau melayani di gereja Betani di sana, sore hari. Jalan di mall. Mall itu mall baru, Mall Pakuwon. Saya jalan di mall. Ada orang yang melihat saya, Pak Pendeta, kenapa pakai sandal jepit? Kesempatan saya bersaksi. Dia yang menangis. Dia tarik tangan saya ke toko sepatu. Kemudian saudara-saudara, Pak Pendeta pilih pendeta. Saya terkejut karena harga sepatu jut-jut. Uang bagaimana bisa bayar? Uang cuma 200.000 rupiah. Itulah cara Tuhan. Ternyata Tuhan itu hidup. Tadi pagi sepatu saya robek, Tuhan ganti sore hari. Saya lihat sepatu, ada yang sepatu paling mahal. Pilih Pak Pendeta yang paling mahal. Tapi hatiku sih ingin yang mahal. Namun Yesus Kristus tidak pernah pakai sepatu yang seperti saya pakai hari ini. Sepatu hijau. Aduh, Engkau baik Tuhan. Apa harus aku memilih sepatu yang mahal? Saya pilih yang setengah harga. Pak Pendeta, cukup segitu? Iya, aku pilih yang ini saja. Sudah Pak Pendeta, langsung dipakai? Ya. Sandal jepit saya taruh di kolong. Saya jalan Pak di mall itu. Saya jalan di mall. Penjaga toko sepatu teriak, "Pak, sandalnya. Aku pura-pura tuli. Masa sudah pakai sepatu kok pakai sandal? Saudara-saudara, saya tidak akan kembali ke sandal jepit. Karena Tuhan sudah ganti saya dengan sepatu baru. Saya tidak akan kembali ke ajaran yang boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Saya telah terima Yesus Kristus. Dia yang mengangkat hidup saya. Dia yang menolong saya, yang memberi napas saya sampai hari ini. Saya tidak akan kembali dengan apapun kekumuhan pemikiran di mana manusia boleh menghina manusia lain karena perbedaan keyakinan. Kitab suci mengatakan saya manusia najis. Innal kafiruna najas. Orang kafir itu najis, nggak boleh disentuh. Pantas istri saya nggak mau salaman dengan saya. Dia menganggap saya kafir. Saya tidak akan kembali sandal jepit. Saya pura-pura tuli. Ada pujian, semua naik pemain musik naikin pujian ini. Ini lagu itu baru-barunya waktu saya pakai sepatu baru. Lagu itu baru terkenal dan saya nggak tahu siapa penyanyinya. Kenapa dia ciptakan lagu itu? Refnya saya, Bapak sentuh hati. Lagu ini baru di telinga saya, lagu itu di kuping saya waktu itu, Bapak sentuh hatiku. Saya kan nggak bisa nyanyi. Saya biarkan nyanyi sendiri sampai. Ini mengenang waktu saya baru bertobat, lagu ini baru.
Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dia luar biasa. Saya kagum dengan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan membuat saya selalu terpukau hari per hari. Dia membuat hidup saya bertambah kaya, ada mukjizat-mukjizat baru. Saya ini merasa hebat karena jadi orang Kristen. Lah ini ada turunan Nabi jadi orang Kristen lagi. Aneh kan? Anak urid anta taqaddam ilal amam takallam syai'an qalil limadha tantakil minal Islam ilal Masih. Coba katakan sesuatu. Kenapa kok kamu bisa-bisanya jadi orang Kristen itu loh? Pindah dari Islam, turunan Nabi lagi. Tafadhol. Shalom. Shalom. اسمي جورج Nama saya George من اليمن. dari Yaman. اليمن مسلمين 100%. Di Yaman Muslim 100%. لا يوجد كنيسة Tidak ada gereja ولا يوجد مسيحيون. dan tidak ada orang Kristen. قصتي بدأت عندما كنت صغيرا في المدرسة الابتدائية. Saya awali cerita waktu saya SD. عندما كنت أعود من المدرسة إلى البيت Pulang sekolah ke rumah, أحب في هذا الوقت مشاهدة فيلم كرتون. waktu itu saya ingin nonton film kartun لأن هذا قبل صلاة المغرب. karena itu diputar sebelum maghrib. ولكن في هذا الوقت كان أبي يأمرني أن أذهب إلى المسجد Tetapi bapak saya menyuruh saya untuk pergi ke masjid لقراءة القرآن قبل صلاة المغرب. untuk baca Quran sebelum sholat. فأقول له انتظر Saya bilang kepada bapak saya, tunggulah sebentar حتى يؤذن sampai ada suara azan. وبعدها أذهب للمسجد Nah, setelah itu baru saya pergi ke masjid وأصلي. sholat. ولكن أبي كان لا يقبل ذلك. Tetapi bapak saya tidak mau menerima alasan saya. فكان يضربني Kemudian bapak saya tempelin saya, فأذهب للمسجد maka pergilah saya ke masjid وأنا أبكي sambil menangis. لأنه ليس من قلبي. Karena bukan dari hati saya. فقلبي وعقلي مع الكرتون Pikiran dan hati saya di film kartun. وليس في المسجد. Dan tidak ada di masjid. ومن ذلك الوقت كرهت المسجد Akhirnya saya tidak mau ke masjid, وكرهت الصلاة nggak suka sholat, وكرهت القرآن nggak juga baca Quran. وعرفت لماذا كان أبي يضربني. Setelah itu baru saya tahu kenapa bapak saya tempelin saya. لأنه كان يتبع حديث محمد. Karena dia mengikuti ajaran Mr. M. محمد Mr. M. Muhammad. Ya. الذي يقول Yang berkata, علموا أولادكم الصلاة ل7 ajarkan anakmu umur 7 tahun sholat واضربوهم عليها ل10 dan pukul kalau sudah umur 10 tahun. وبعد كبرت قليلا Setelah besar sedikit, أرسلني أبي إلى معهد عالي لتعليم الحديث وعلوم الإسلام bapak saya mengutus saya ke sekolah tinggi untuk belajar keislaman. وتخصصت في الحديث. Dan saya kuliah khusus urusan hadis. قرأت كثير من الكتب في هذا المعهد. Saya banyak baca kitab-kitab di universitas itu. من ضمنها كتاب صحيح مسلم Yang paling والبخاري. terkenal adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. هذه أحاديث محمد. Ini adalah ucapan-ucapan Nabi. محمد. Singkatan. سأذكر منها حديثا واحد Mungkin فقط. contoh satu hadis saja. اسم هذا الحديث رضاعة الكبير. Hadis ini adalah menyusui orang besar, orang dewasa. يقول هذا الحديث جاءت امرأة إلى محمد.
Dalam hadis itu diceritakan datang seorang perempuan kepada Nabi. تقول يا محمد عندي مشكلة. Dia bilang, ya Muhammad, saya punya masalah. فيقول ما هي مشكلتك؟ Apa masalah kamu? تقول زوجي Tentang suami saya, أبو حذيفة Abu Hudzaifah. عندما يعود إلى البيت Kalau suami saya balik ke rumah ويرى سالم صديقي في البيت dan dia melihat sahabat saya namanya Salim, يغير ولكن لا يتكلم. suami saya cemburu dan diam-diam. فماذا أفعل يا رسول الله؟ Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? ينظر إليها رسول Kemudian الله Nabi melihat ibu itu, ويقول لها ارجعي dia bilang, pulanglah kamu ke rumahmu وأرضعيه. dan susuin laki-laki itu. تقول كيف أرضعه يا رسول الله وقد شارب ولحية؟ Bagaimana mungkin saya menyusui laki-laki itu sudah berkumis dan berjenggot? يقول أنا أعرف أنه شارب ولحية اذهبي وأرضعي فقط. Kemudian Nabi berkata, saya sudah tahu orang itu sudah dewasa. أرضعيه ولن يغضب زوجك. Pulanglah kamu dan susuin, maka suamimu nggak marah. فتذهب سهلة إلى البيت وترضع سالم. Kemudian dia balik ke rumah dan dia menyusui si Salim. ثم تعود إلى النبي وتقول له لقد أرضعت سالم. Kemudian dia balik lagi kepada Nabi, saya sudah susui itu orang. فهذا الحديث جعلني أتعجب. Ini hadis membuat saya aneh. كيف أنا أصدق أن هذا الرجل نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya kalau ajaran semacam ini adalah Nabi? فسألت الدكتور في المعهد. Maka saya tanyakan dokter hadis di sekolah itu, ما هذا الحديث؟ hadis apaan ini? فقال لي اقرأ الحديث. Kita coba baca hadisnya apa. فقرأت الحديث أمام الطلبة. Kemudian saya baca hadis itu di depan mahasiswa-mahasiswa teman saya. كل الطلبة كانوا يضحكون. Teman saya semua tertawa. ويحس بالغضب ويضربني. Kemudian dokter itu marah sama saya, kemudian ditempelengnya saya. ويقول لي اخرج من الفصل. Dia suruh saya keluar dari kelas. أنت شيطان. Dia bilang kepada saya, kamu setan. فأقول له أنا لست صاحب هذا الحديث الذي قال هذا الحديث هو محمد. Saya bukan omongan saya nih. Ini kan omongan Nabi, bukan omongan saya. وبعدها قرأت الكثير والكثير من الأحاديث. Setelah itu saya membaca banyak dan belajar spesifik hadis-hadis. وعرفت أن محمد ليس نبي. Pahamlah saya bahwa yang begitu bukan ajaran Nabi. ولا يوجد لديه أي معجزات ليثبت أنه نبي. Dan tidak ada bukti bahwa dia itu Nabi karena tidak ada mukjizat yang diceritakan. هو يعلم المسلمين حتى السلام. يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. Bahkan mengajarkan tentang salam. Dia bilang jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. وإذا رأيتم أحدهم في الطريق فضايقوه. Kalau kamu bertemu dengan orang Kristen di jalan, pepetin dia, pepetin. فما هذا التعاليم؟ هذا ليس نبي. Ajaran bagaimana semacam ini? ليس مثل يسوع الرب Berbeda jauh dengan ajaran Yesus Kristus. الذي يعلم المحبة Dia mengajarkan kasih والسلام dan perdamaian. ولديه الكثير من المعجزات. Dan dia penuh mukjizat. يحيي الميت، Menghidupkan orang mati, يشفي الأعمى، orang buta melihat, مشلول يقوم ويمشي ويتحرك. orang sakit bangkit jalan. وهذا أيضا القرآن Demikian juga kitab suci itu. فيه كثير من آيات القتل Banyak sekali ayat-ayat yang merujuk kepada membunuh manusia lain dan melakukan teror. مثل سورة التوبة آية 29. Misalnya surat Taubah ayat 29 تقول الآية dikatakan, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. والذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. ولا يدينون بالدين الحق. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. من أهل الكتاب. Yaitu mereka-mereka yang diberi kepada mereka Alkitab. هذه الآية تعلم القتل. Coba semuanya yang pegang Alkitab diangkat. Yang pegang Alkitab yang boleh dibunuh. Menurut ayat mereka. هذا ليس كلام، هذا كلام القرآن. Ini bukan kata-kata saya, kata Quran. افتحوا القرآن واقرأوا وانظروا في داخله. Bukanya, baca sendiri. في سورة الأنفال آية 60. Di surat Anfal, surat ke-8, Anfal itu harta rampasan, ayat 60.
تقول الآية dikatakan, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة dan persiapkanlah segala sesuatu dari apapun kemampuan daya upayamu, ومن رباط الخيل yaitu dari tentara dan kuda-kuda yang terikat lehernya, لترهبون به عدو الله وعدوكم untuk menteror musuh Allah dan musuh kamu semua. بعيدة كل البعد عن الكتاب المقدس. Berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh perjanjian baru. فهذه الآية تعلم الإرهاب. Ayat ini mengajarkan teror. ولكن الكتاب المقدس ماذا يقول يسوع في متى 5 آية 44؟ Sedangkan Injil perjanjian baru mengajarkan kepada kita Matius 5 ayat 44. يقول يسوع الرب Berkata Yesus Kristus, اليوم أقول لكم hari ini saya berkata, أحبوا أعداءكم kasihlah musuhmu وصلوا من أجل الذين يضطهدونكم dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, لتكونوا مثل أبيكم الذي في السماوات. agar Bapa di surga mengasihi kamu juga. هذه الآية تعلم المحبة والسلام. Ayat ini mengajarkan kasih dan perdamaian. فهذا ما جعلني أنتقل أنا من ديانة محمد إلى Inilah yang membuat saya pindah dari agama itu kepada Kristen. لأني أتبع الطريق الصح. Karena saya mengikuti jalan yang benar. وليس أنا الذي اخترت يسوع ولكن هو الذي اختارني. Bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. وبعدها ذهبت إلى إسطنبول تركيا. Setelah itu saya pergi ke Istanbul, Turki. وتعمدت في الكنيسة الإنجيليكية. Saya dibaptis di gereja Anglikan. قبل أن أتعمد سألني البابا من أين أنت؟ Sebelum saya dibaptis ditanya oleh pendeta, kamu dari mana? فقلت له أنا من اليمن. Saya bilang saya dari Yaman. يقول لا انتظر. Kalau begitu jangan dulu, tunggu. فانتظرت 6 أشهر. Kemudian saya tunggu 6 bulan. حتى تأكد أنني لست مسلم نهائيا. Sampai dia yakin saya sesungguhnya bukan orang Islam. فقال لي تتعمد يوم عيد الفصح المجيد. Dia bilang kepada saya, kamu akan dibaptis pada hari Paskah Agung. فأنا فرحت كثيرا. Saya gembira luar biasa. وانتظرت وصحيت من الصباح الباكر. Saya tunggu dari pagi-pagi subuh sekali. حتى بعد السرفيس قال تعالى تعمد أدخلني في حوض 3 مرات. Sampai saya menikmati jamuan kudus, kemudian saya ditenggelamkan 3 kali, ngek. وبعد أن خرجت قال لي اسمك الآن جورج. Begitu saya keluar dari air, dia bilang, nama kamu George, وليس علي. bukan Ali. وأشكر الرب يسوع كثيرا Saya terima kasih kepada Yesus Kristus الذي ساعدني yang telah menolong saya, وأخرجني من الظلام الذي كنت فيه إلى النور. mengeluarkan saya dari kegelapan, sekarang dalam keadaan terang benderang. ولن أنسى هذا اليوم أبدا في حياتي يوم عيد الفصح المجيد عام 2004. Dan tahun 2004, Paskah 2004, disitulah hari saya terima Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Saya kagum lagi bagaimana kerja Tuhan. Fenomena yang terjadi, bangsa-bangsa digoncang, suku-suku bahasa dikacaukan. Irak kacau, Mesir kacau, Libya porak-poranda. Hari ini kita nonton di televisi Suriah, ratusan ribuan orang mati di jalan-jalan. Apa pertanda itu, saudara-saudara? Landasan bangsa-bangsa itu tidak memiliki kekuatan untuk membangun hidup toleransi dan damai. Fondasi bangsa itu dan kitab suci mereka tidak memiliki kekuatan untuk hidup sebagai manusia toleran. Maka dunia hari ini melihat dan menyaksikan ada alternatif kitab suci yang mampu membuat kita hidup toleransi adalah Injil perjanjian baru Yesus
Kristus. Indama ta'amatta fi Istanbul kam syahson. Waktu kamu dibaptis dulu berapa orang dengan kamu itu? 200 orang dari Iran, 150 orang dari Turki. Jadi satu hari saja 350 orang terima Yesus Kristus. Harinya penggenapan firman Tuhan sudah mulai masuk ke bangsa-bangsa itu, ke Bani Kedar. Di Iran saja kita baca kemarin itu 370.000 orang terima Yesus Kristus. Ini luar biasa. Ini teman saya sebelah itu pimpinan Amanat Agung Depok. Dia sudah menjangkau 1.000 jiwa. Kami perlu ratusan Alkitab setiap bulan untuk sama-sama memberikan ucapan penghormatan kepada orang yang baru terima Yesus Kristus. Saya menangis dengan kebaikan Tuhan. Dan nggak lama lagi Indonesia untuk Kristus. Kembali ke laptop. Setelah saya pakai sepatu baru, saya khutbah di gereja itu, semua jemaat menangis dan terharu. Saudara tahu kenapa mereka menangis? Kenapa? Kenapa saya bisa khutbah dengan wah gitu? Kenapa? Karena sepatu baru. Masa khutbah pakai sendal jepit? Kadang-kadang manusia melihat casing kalau urusan itu. Jemaat menangis semua. Malam itu saya balik ke base camp saya telepon istri saya. Istriku, saya tidak pernah lupa berdoa untuk kamu, istriku. 5 kali sehari saya berdoa untuk kamu, saya sebut nama kamu, saya sebut nama anak-anak kita. Saya tidak pernah lupa dengan kamu. Bangun pagi ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Di piring Aljawa ada wajah kamu, saya di gelas ada wajah kamu. Saya selalu berdoa supaya engkau diberkati, anak-anak kita diberkati, istriku, supaya kamu tetap gemuk, tambah cantik, dan berbuah, dan buahmu tetap di dalam Yesus Kristus. Istri saya bilang begini, saya juga tidak pernah lupa berdoa untuk kamu, suamiku. Apa doa kamu? Yang selesai sholat saya berdoa supaya kamu masuk Islam lagi. Istriku, kamu salah berdoa. Nggak mungkin Tuhan Yesus mengabulkan doa kamu, tetapi doa saya lah yang dikabulkan oleh Tuhan. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Istri saya menangis. Tidak ada tanda istri saya bertobat. Tetapi saya percaya firman yang keluar dari Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kadzalika kalamil lati kattakhruju min fammi la tarji'u ilayya farigatan. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja dan akan sukses apa yang kusuruhkan kepadanya. Itulah yang saya yakini. Ternyata Desember 2008, 2 tahun setelah saya terima Yesus Kristus, istri saya keluar dari kolam baptis. Mari berdiri semua, kita naikkan pujian dan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita ajaib. Kalau kita boleh berdiri sekarang ini karena kekuatan dari Tuhan. Dia yang memampukan, Dia yang melimpahkan segala sesuatu bagi kita semua.
selesai berbicara, Engkau terus bekerja dengan Roh Kudus untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada kami. Angkat tanganmu dan arahkan hati. Apapun yang dipegang oleh tanganmu selalu berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan sertai. Anak-anakmu, cucu-cucumu tidak pernah minta-minta roti. Pendidikannya akan diperbaiki dan dipersiapkan oleh Tuhan. Masa depanmu akan indah karena Dia yang berjanji. Bahkan Dia berkata, dahulu aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, aku tahu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan kepada kami adalah rencana damai sejahtera, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Kami orang-orang yang terus sukacita karena Yesus menopang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus membimbing,